Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Masamune no Revenge Season 2 episode ke-8. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Aki yang saat ini masih saja merasa galau setelah ia menemukan catatan balas dendam dari Masamune. Lalu saat ini Aki pun mencoba memanggil Yoshino agar Yoshino segera menyiapkan makanan untuk dirinya. Namun karena dirasa Yoshino tidak kunjung datang ke kamarnya, di sini ia pun bertanya kepada kakak Yoshino mengenai kemanakah saat ini Yoshino berada. Lalu kakak Yoshino pun menjawab bahwa saat ini Yoshino sedang pergi keluar karena ia sengaja menyuruhnya pergi agar Yoshino bisa sedikit refreshing sejenak. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Masamune yang kebetulan bertemu dengan Yoshino yang saat ini tak sengaja terjatuh setelah berbelanja. Dan karena sejak awal Yoshino tidak ingin lagi berhubungan dengan Masamune, sehingga ia pun segera berdiri dan pergi meninggalkan Masamune. Namun karena saat ini kaki Yoshino masih agak sakit, sehingga membuatnya pun kembali terjatuh tak jauh dari sana. Masamune yang melihatnya pun lantas menghampiri Yoshino dan berusaha mencoba untuk membantu Yoshino. Namun karena Yoshino masih tetap keras kepala, di sini Masamune pun bahkan sampai dipukul menggunakan knuckle karena Yoshino tidak ingin Masamune membantu dirinya. Lalu karena kaki Yoshino saat ini masih terasa agak sakit, sehingga membuatnya pun tidak bisa bangkit, bahkan hanya untuk berdiri tegak. Dan pada akhirnya dengan terpaksa ia pun meminta bantuan kepada Masamune agar Masamune mau membantu menggendong dirinya. Beberapa saat pun berlalu. Di sini kita diperlihatkan ketika teman dari Aki, yakni Kiba, Kaneko, dan juga Mizuno, yang mana saat ini mereka tengah menunggu kedatangan Aki untuk melakukan arisan bulanan. Namun di sini sepertinya mereka bertiga terlihat agak cemas dengan Aki, yang mana karena akhir-akhir ini Aki sedang sibuk menangani masalah percintaannya, sehingga membuat acara arisan mereka berkali-kali harus ditunda. Selain itu, karena sepertinya sejak awal mereka bertiga kurang suka dengan Masamune, sehingga membuat mereka masih tidak bisa menerima fakta mengenai Aki yang saat ini telah berpacaran dengan Masamune. Oleh sebab itu, mereka pun berniat untuk bertanya langsung kepada Aki ketika Aki nanti telah tiba ke sini. Lalu tak lama setelah itu, di saat Aki telah tiba ke kafe, di sini tidak ada satupun dari mereka bertiga yang berani mencoba bertanya kepada Aki perihal Aki yang benar-benar telah menyukai Masamune. Hal ini dikarenakan mereka masih belum siap untuk menerima fakta jika Aki telah jatuh hati kepada Masamune. Lalu singkatnya, karena tidak ada satupun dari mereka bertiga yang mau bertanya, di sini Kaneko pun dengan tegas memberanikan dirinya dan bertanya langsung tentang hubungan Aki dengan Masamune. Sontak Aki yang mendengarnya pun terlihat agak malu-malu dan ia pun tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kaneko. Dan karena baru pertama kalinya mereka bertiga melihat Aki yang saat ini merasa malu ketika ditanya perihal masalah percintaan, di sini akhirnya mereka pun percaya bahwa sebenarnya Aki telah benar-benar jatuh hati dengan Masamune. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Masamune yang saat ini tengah menggendong Yoshino menuju ke stasiun. Dan di sini sepertinya Masamune terlihat agak gagal fokus, namun bukan karena ia yang tengah dilihat oleh orang-orang sekitar, melainkan karena aset milik Yoshino yang berkali-kali menempel tepat pada punggung Masamune. Lalu karena Yoshino merasa bahwa saat ini roknya agak tersingkap, sehingga ia pun meminta kepada Masamune untuk mencarikan tempat duduk di sekitar sini. Dan tak lama setelah itu, ketika Masamune dan Yoshino istirahat di taman, di sini Yoshino masih saja bersikap dingin kepada Masamune, seolah ia sudah tidak kenal lagi dengan Masamune. Lalu setelah itu, Yoshino pun bertanya kepada Masamune tentang hal yang dilakukan Masamune ketika kencan bersama Aki. Sebab setelah kejadian tersebut, Aki selalu saja terlihat bersedih memikirkan sesuatu. Masamune yang mendengarnya pun awalnya tidak bisa berkata apa-apa karena ia sendiri masih kebingungan dengan tubuhnya yang sepertinya menolak untuk mendekati Aki. Dan setelah itu Yoshino pun mencubit pipi Masamune
dan meminta kepada Masamune untuk segera perbaikan dengan Aki ketika bertemu. Namun seketika itu Masamune pun merasa ada yang aneh dengan dirinya ketika Yoshino mencubit pipinya tadi. Lalu setelahnya Masamune mencoba mengelus kepala Yoshino dan bahkan Masamune sampai mencoba untuk memeluk kepala dari Yoshino. Yang mana di sini akhirnya Masamune pun menyadari bahwa sepertinya tubuh Masamune tidaklah muncul benjolan apapun ketika menyentuh Yoshino, yang artinya tubuh Masamune secara refleks menerima kehadiran Yoshino. Namun karena Yoshino merasa bahwa Masamune terlalu dekat dengan dirinya, akhirnya Yoshino pun lantas menyundul kepala Masamune dengan keras hingga membuat Masamune tidak sadarkan diri. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Aki yang tengah kembali pulang sembari memikirkan tentang perkataan dari Kaneko tadi, yang mana meski sebenarnya ia sendiri masih berpacaran dengan Masamune, namun hatinya masih saja merasa galau karena kejadian pada hari Natal tempo lalu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Aki bertemu dengan Kanetsugu yang saat ini kebetulan juga sedang berada di luar. Lalu Kanetsugu pun meminta kepada Aki untuk ikut bersamanya sebentar karena ada hal yang ingin ia sampaikan kepada Aki. Kita beralih ke tempat Masamune, yang mana saat ini akhirnya Masamune pun telah kembali siuman setelah Masamune dibuat tak sadarkan diri oleh Yoshino. Lalu saat Masamune melihat wajahnya melalui ponselnya, rupanya saat ini di wajahnya terdapat sebuah tulisan yang kemungkinan tulisan tersebut merupakan pesan dari Yoshino kepada Masamune, yang mana sepertinya Yoshino tidak ingin Masamune benar-benar menyatakan perasaannya kepada dirinya karena ia juga tidak mau sampai terjadi cekcok antara ia dan juga Aki. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Aki dan Kanetsugu yang sedang mengobrol di sebuah kafe, yang mana di sini Kanetsugu berusaha untuk meminta maaf kepada Aki setelah kejadian yang selama ini ia lakukan kepada Aki. Karena setelah pertemuan terakhir mereka, Kanetsugu belum meminta maaf kepada Aki atas segala kebohongan yang selama ini ia lakukan. Aki yang melihatnya pun lantas meminta Kanetsugu untuk tidak perlu merasa bersalah karena Aki sendiri sudah tahu tentang alasan Kanetsugu berbohong dari ayahnya. Dan Aki saat ini juga sudah memaafkan Kanetsugu karena beban yang ditanggung Kanetsugu kala itu juga sangat berat, yakni mencari dana yang banyak untuk biaya pengobatan adiknya yang saat itu sedang sakit. Seketika itu Kanetsugu pun terlihat takjub kepada Aki yang dengan dewasanya bisa menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Aki yang mendengarnya pun lantas menyangkal Kanetsugu bahwa dirinya tak sehebat yang dikira oleh Kanetsugu, karena tanpa disadari Aki telah menyakiti seseorang dan Aki malah tidak berani untuk menghadapi orang tersebut. Dan karena Kanetsugu menyadari bahwa orang yang sedang dibicarakan Aki adalah Masamune, sehingga ia pun mencoba meyakinkan Aki bahwa Aki harus lebih jujur dengan perasaannya yang sebenarnya secara tulus mencintai Masamune. Sebab selama ia bersama dengan Aki dulu, dirinya juga sadar betapa besarnya rasa suka Aki terhadap Masamune. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Aki telah tiba di rumah, rupanya di sana sudah ada Yoshino yang sehabis berbelanja. Lalu di saat Aki tahu bahwa kaki dari Yoshino sedanglah sakit, sehingga Aki pun menyuruh Yoshino untuk duduk di atas kursi agar Aki bisa membantu mengobati kaki Yoshino yang sedang terluka. Yoshino yang melihat kebaikan Aki pun spontan teringat dengan kejadian tadi, yang mana ia merasa sangat bersalah kepada Aki karena seolah dirinya telah merebut Masamune dari tuannya. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Masamune yang sehabis bermimpi buruk, yang mana tiba-tiba Yoshino malah mendekati dirinya seolah pacar sebenarnya Masamune adalah Yoshino. Oke, untuk pembahasan anime Masamune Kuno Revenge Season 2 episode ke-8 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.